Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Aidanimus Fatika, jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video penanaman budidaya bonsai. Untuk set pertama, kita akan mengetahui tentang sejarah bonsai. Sejarah bonsai menurut buku Budidaya Bonsai yang ditulis oleh Istawa Bima 2019, istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon yang berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat diartikan tanaman yang dikerdilkan ditanam dalam pot. Seni bonsai pertama muncul di Cina pada pemerintahan dinasti Qin 265 sampai 420. Dinasti Tang 618 sampai 907. Seni mengkerdilkan tanaman ini semakin diminati. Itulah mengapa banyak melihat tanaman bonsai ada dalam lukisan yang dapat dilihat di dinasti Tang. Masyarakat Cina saat itu tidak mengenal nama bonsai. Seni pemangkasan tanaman biasa disebut Peijing-o. Pada masa pemerintahan dinasti Yuan 1280 sampai 1368, banyak pejabat, pelajar maupun pedagang dari Jepang membawa bonsai ke negaranya, yang kemudian berkembang pesat. Sementara istilah bonsai sendiri muncul pada pemerintahan Kamakura 1992 sampai 1333 yang dicatat dalam Kasuga Shirei. Tanaman bonsai semakin digemari di pemerintahan Edo 1615 sampai 1867. Terutama setelah dimunculkan sebagai pemberi warna dalam memperindah lukisan syair dalam bentuk stonsung atau semacam seni lukis dan seni sastra pada akhir pemerintahan Edo. Tanaman bonsai semakin digemari dan pada 1914 diadakan pameran bonsai Jepang untuk di kali pertama, bertujuan untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap seni bonsai. Sejak 1934 hingga sekarang digelar pameran tahunan di Museum Seni Metropolitan yang mengutamakan hasil karya bonsai yang menarik. Dari sinilah bonsai merambah ke Indonesia. Selanjutnya kita akan ke jenis-jenis bonsai. Di jenis-jenis bonsai ini saya akan menunjukkan 7 jenis bonsai yang unik dan sering kita temui, yaitu 1 untuk jenis bonsai kelapa. Kedua yaitu jenis bonsai bougainville yang biasanya ada di luar dan sering kita temui. Ketiga, bonsai beringin. Keempat, bonsai cemara. Kelima, bonsai sakura. Keenam, bonsai edenium yang biasa kita temui di jalan. Ketujuh, bonsai anting putri. Selanjutnya yaitu perawatan tanaman bonsai yang dikerdilkan. 1. Penggantian pot. Penggantian pot ini harus sering sekali dilakukan karena takutnya nanti bonsai akan terjadi jamur. Kedua, siram secara rutin. Bukan secara rutin untuk tiap harinya. Untuk secara rutin bisa 2-3 minggu sekali agar menghindari pembusukan. Ketiga, jemur di bawah sinar matahari. Kurang lebih 2 minggu tanaman tersebut ditanam. Pada tahap pertama pemberian sinar matahari cukup 1-3 jam. Kemudian bertahap dapat diperpanjang. Keempat, yaitu pemangkasan. Agar bonsai terlihat cantik, rapi, kita harus melakukan pemangkasan untuk mengatasi pertumbuhan cabang yang terlalu besar atau panjang.
Untuk mengendalikan pertumbuhan yang terlalu cepat, ranting dan daun dipangkas dalam bentuk sesuai keinginan. Namun, jika tanaman pertumbuhan lambat, pemangkasan cukup dilakukan 2 atau 3 bulan sekali. Kelima, pemupukan. Pemberian pupuk harus dengan dosis yang tepat. Sebaliknya, pemupukan dilakukan sekali menggunakan NPK atau urea, tinggal sesuai dengan kebutuhan pohon bonsainya, kecil atau sedang. Pembasmi hama. Untuk hama penyakit yang sering biasa terjadi pada bonsai, biasanya yaitu adalah ulat dan warung coklat. Cara mudah untuk mengatasinya yaitu dengan menyemprotkan insektisida. Selanjutnya yaitu manfaat bonsai untuk manusia maupun lingkungan. 1. Untuk pereda stres. Kedua, pembersih udara yang biasanya kita berada di kota ataupun di apartemen. Jika tidak mempunyai tumbuhan, bonsai pun bisa digunakan atau bisa dipajang di sekitar dekat lingkungan apartemen atau kota kita. Ketiga, menumbuhkan kesabaran. Keempat, bonsai mudah dirawat. Dan kelima, bonsai bisa menjadi teman seumur hidup. Selain pasangan kita, bonsai pun bisa menjadi teman seumur hidup kita. Kelebihan dan kelemahan bonsai. Untuk kelebihan bonsai ini dari biji, yaitu bibit, dia akan sama persis seperti induknya. Jika dia akan seperti bonsai bougainville, maka bibitnya atau induknya seperti bonsai bougainville dan lain-lain. Dan untuk kelemahannya, bonsai ini terlalu tua, biasanya batangnya bisa mudah patah dan terjangkit penyakit seperti ulat atau warung coklat seperti tadi. Selanjutnya yaitu untuk yang terakhir yaitu artis yang pernah menanam atau mempunyai hobi yaitu mengenai bonsai. Yaitu ada, untuk sepengetahuan saya, ada RM, Bangtan Soyandan, BTS, dan kedua ada Siwon Suju yang sedang menekuni hobi tentang perawatan tanaman bonsai. Konten yang saya buat ini untuk bisa membuat kita menjadi komunitas atau bisa menjadi rekan sesama penyuka tanaman bonsai. Karena di tanaman bonsai ini terdapat pada presentasi saya tadi, bisa untuk pereda stres, bisa untuk menjaga lingkungan sekitar. Karena di sekitar kota itu kebanyakan kurang yaitu tanaman, karena mungkin bonsai ini bisa juga dirawat bisa juga dikerdilkan, itu bisa digunakan untuk oksigen kita saat berada di apartemen atau di perkotaan yang sulit untuk ditemukan tanaman. Untuk konten tersebut, untuk batasan usia saya akan memberikan untuk semua kalangan, dari mulai remaja, dari mulai orang tua maupun anak-anak pun bisa diajak seperti ini untuk menambahkan hobi baru, kegiatan baru di pandemi ini. Juga sangat menyenangkan dan mudah untuk, mungkin memang kelemahannya berada di harga, tapi untuk hobi atau bisa minat dan suka akan mengembangkan tanaman, bisa ikut dengan komunitas atau nanti di forum web kami. Untuk penutup saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Silahkan berkunjung ke web kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.